Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ranti Putrinian dengan NPM 223510056. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan materi terkait pertemuan minggu ke-11. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan materi Basic REST API dengan Express.js atau Node.js dan MySQL. Nah, jadi pada pertemuan kali ini, jadi kita akan belajar membuat REST API menggunakan Node.js dengan framework Express.js dan MySQL sebagai database. Nah, jadi materi ini mencakup dasar-dasar pembuatan API, implementasi CRUD atau create, read, update, dan delete, serta pengelolaan struktur folder yang rapi. Nah, jadi apa sih tujuan kita belajar pada minggu ini? Nah, jadi tujuannya itu yang pertama itu untuk membuat REST API yang terhubung dengan MySQL. Yang kedua itu memahami konsep routing dan middleware di Express.js. Yang ketiga itu implementasi create, read, update, dan delete dengan dummy data atau database. Yang keempat itu menyusun struktur folder yang terorganisir. Nah, baik, di sini yang pertama kita akan membahas tentang langkah-langkah membuat REST API. Nah, yang pertama itu kita perlu persiapan project. Nah, yang persiapan project itu kita membuat folder project terlebih dahulu. Nah, jadi kita buat folder baru melalui terminal dengan perintah mkdir express mysql. Kemudian kita masuk ke folder yang telah kita buat dengan cd express mysql. Kemudian kita inisialisasi project kita. Di sini kita inisialisasi package dengan npm init min y gitu. Nah, jadi hasilnya akan menghasilkan file packet JSON. Kemudian kita install dependencies. Nah, jadi kita install terlebih dahulu Express.js-nya, kemudian kita install node-moon-nya. Kita install Express.js-nya dengan npm install express, kemudian node-moon-nya kita npm install min save min dev node-moon. Kemudian kita konfigurasi script. Kita menambahkan script di packet.json untuk mempermudah menjalankan server. Script titik 2 kita masukkan start, kemudian node-moon index.js. Nah, jadi di sini kita membuat server. Yang kedua itu kita membuat server sederhana. Yang pertama itu kita buka file index.js di root folder. Di sini ada const express sama dengan require express, itu adalah mengimport modul express untuk membuat server HTTP dan menangani routing API dengan lebih mudah. Kemudian di sini ada const app sama dengan express. Nah, jadi app di sini ini adalah instance dari express yang digunakan untuk mendefinisikan middleware, routing, dan konfigurasi server. Kemudian di sini ada app.listen 4000. Kemudian fungsinya kita masukkan, kemudian kita print dengan console log, server berjalan di port 4000. Nah, jadi fungsi app.listen ini digunakan untuk memulai server pada port 4000. Nah, kemudian di sini kita jalankan server dengan perintah npm start. Kemudian di sini kita yang ketiga itu mengimplementasikan routing dasar. Kita tambahkan endpoint sederhana di index.js. Nah, jadi di sini endpoint get string ini mengembalikan string hello world sebagai respon. Di sini ada app.get. Di sini kemudian ada request atau respon. Kita merespon pesan atau mengembalikan string dengan hello world sebagai respon. Kemudian di sini yang keempat ada struktur folder yang rapi. Yang pertama itu kita buat struktur folder seperti berikut. Nah, jadi di sini ada folder Express MySQL, itu folder utamanya. Kemudian di dalam folder Express MySQL itu ada 3 folder lagi, yaitu folder config, folder models, dan ada 3 folder dan 1 file, yaitu folder config, folder model, folder routers sama file index.js. Nah, jadi di folder config ini ada file database.js, kemudian di
folder models ini ada file user model.js, kemudian yang di root ini ada file user root.js. Nah, jadi folder config ini sebagai konfigurasi database, kemudian folder models ini sebagai logika terkait database, dan yang terakhir itu folder root itu sebagai endpoint atau routing API. Nah, kemudian kita masuk pada implementasi CRUD atau create, read, update, dan delete. Yang pertama kita masuk ke create atau menambahkan data. Nah, jadi di sini kita tambahkan middleware untuk menangani JSON. Di sini ada app.use express.json. Nah, jadi middleware ini digunakan untuk memparsing body request dengan format JSON agar dapat digunakan endpoint post atau page. Kemudian yang kedua itu kita tambahkan endpoint post di root atau di folder root di file user root.js. Di sini kita menambahkan const express sama dengan require express. Kita masuk pada const express sama dengan require express. Kemudian di sini ada const root sama dengan express.router. Di sini membuat instance router mengelompokkan root API. Kemudian di sini ada root post user request respond. Kemudian ada const dengan const isinya nama, email, address itu sebagai request body. Kemudian di sini ada rest.status.1.json. Kemudian message-nya user berhasil dibuat, datanya nama, email, dan address. Nah, jadi endpoint ini menerima data user yaitu nama, email, dan address melalui body request dan mengembalikan respon JSON dengan status 201 create. Kemudian di sini kita sambungkan root ke index.js. Di sini ada const user root sama dengan require pada folder root. Kemudian di file user root kita gunakan fungsi app.use biar bisa digunakan semua fungsinya. Kemudian di sini ada file ap, ada folder ap dengan user root, dengan tambahkan file user rootnya. Nah, jadi di sini endpoint di dalam user root dapat diakses dengan prefix folder API. Kemudian kita masuk ke read atau membaca data. Nah, jadi tambahkan endpoint get di user root.js. Di sini root.get user request respond, kemudian di sini respond.js, kemudian message-nya daftar user, kemudian datanya ada ID 1 namanya John Doe, emailnya john_gmail.com, kemudian ID 2 nya namanya sama juga. Nah, jadi di sini nih kita endpoint ini mengembalikan array user dengan data dummy. Nah, kemudian di sini yang ketiga kita masuk pada update atau mengubah data, kemudian kita tambahkan endpoint patch di user root. Nah, jadi di sini root kita panggilkan fungsi patch-nya. Kemudian di sini ada const ID sama dengan request params. Kemudian const nama, email, address sama dengan request body. Kemudian respond.json, message-nya user dengan ID, kita panggil ID-nya, kemudian berhasil diupdate, kemudian datanya ada nama, email, address. Nah, jadi ini mengembalikan ID dari parameter URL dan data user dari body request untuk melakukan update. Kemudian yang keempat itu ada delete atau menghapus data. Nah, jadi tambahkan endpoint delete di user root.js. Jadi di sini ada router.delete, kita panggil fungsinya. Kemudian di sini ada const ID sama dengan request parameternya. Kemudian di sini ada rest.json, message-nya user dengan ID, kita panggil ininya parameternya ID-nya, kemudian berhasil dihapus. Nah, jadi mengambil ID dari parameter URL untuk menandai user sebagai dihapus. Kemudian di sini kita ada menghubungkan ke MySQL. Nah, yang pertama itu ada konfigurasi database. Yang pertama kita install dulu MySQL package-nya dengan perintah npm install MySQL 12. Kemudian kita buat file
kita buat folder config, kemudian kita buat di dalam foldernya itu ada database.json. Kemudian di sini ada const mysql sama dengan require mysql 12, kemudian const pool sama dengan mysql.create_pool. Kita hostnya sama dengan localhost, kemudian usernya itu root, databasenya express mysql, passwordnya ini. Nah, jadi ini nih untuk membuat koneksi pool ke database mysql menggunakan package mysql 12. Kemudian di sini ada model untuk database. Nah, yang pertama itu kita buat dulu file folder modelsnya, kemudian dalam file models ini ada kemudian dalam folder models ini ada file user models.js. Nah, jadi ini nih const db sama require kita masukkan foldernya. Kemudian di sini ada get all user sama dengan sin. Nah, jadi ini untuk membuat koneksi pool ke database MySQL menggunakan fungsi get all user itu melakukan query ke database untuk mendapatkan semua data user. Kemudian panggil model di root. Kemudian kita panggil model di root di sini dengan menggunakan fungsi router get ini. Nah, jadi kita menggunakan fungsi model untuk mengambil data dari database, mengembalikannya sebagai JSON. Kemudian di sini ada middleware dan error handling. Nah, jadi sini ada middleware untuk log. Di sini ada app.use, request, respond, dan next. Kemudian di sini kita console log, kita request metodenya, kita request patch-nya, kemudian kita next. Nah, jadi ini middleware ini untuk mencetak metode HTTP dan URL yang diminta ke terminal. Kemudian di sini ada error handling global. Nah, jadi app user, kemudian di sini ada error, request, respond, dan next. Nah, kemudian kita console errornya. Di sini ada error dalam stack-nya di mana. Kemudian di sini ada respon status 500, berarti ini dapat port 500. Kemudian JSON masih terjadi kesalahan. Nah, jadi middle ini menangani error yang terjadi di aplikasi dan mengembalikan status 500 dengan pesan error. Nah, jadi kesimpulannya dengan mempelajari langkah-langkah di atas, kita dapat membuat REST API sederhana menggunakan Node.js, Express.js, dan MySQL. Jadi selanjutnya API ini dapat dikembangkan untuk kebutuhan project web maupun mobile. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.